Добрый вечер semuanya. Добрый вечер, Bu. Добрый вечер. Oke, kita coba buka itu ya, Kahoot-nya kemarin dari handphone ya. Nanti dia akan minta langsung PIN-nya. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum buka? Nah, nanti PIN-nya, ini dia PIN-nya. Dua orang lagi belum masuk? Belum masuk semua ya? Sebentar. Saya stop dulu. Belum masuk semua? Siapa yang belum masuk tadi? Siapa yang belum masuk? Diulang lagi ya, soalnya biar harus cepat masuknya. Tadi yang belum masuk siapa? Dua. Belum sempat masuk. Noli ya belum sempat masuk ya? Iya, Bu. Oke, terus satu lagi siapa? PIN-nya berapa ya, Bu? Kok hilang PIN-nya ya? Iya, ntar saya mulai lagi. Soalnya dia cepat, dia langsung otomatis mulai. Sebentar ya, biar semua bisa dari awal. PIN-nya ntar baru lagi sebentar. Buka kembali aja site-nya. Oke, udah buka semua, biar langsung bisa masukin PIN-nya. Sudah, Natalia sudah. Noli? Sudah, Bu. Sudah siap? Rizky udah siap? Ki? Bentar, Bu, lagi loading. Oke, biar langsung masuk, soalnya dia ada timernya ya, jadi cepet sih. Tadi PIN-nya berapa ya, Bu? Oke, sebentar ya. Kalau sudah, sebentar. Saya share. Tujuh enam tiga 0428.
Bentar Bu, lagi loading. Oke, Vika ya belum ya? Ya udah mau mulai Vika. Nyusul aja berarti Vika ya. Udah nih. Nah, langsung dijawab. Kod, Autobus, God, Road, Ivan, Kakoi Road. Pilihannya yang merah, kuning, atau biru. Jadi tinggal ditekan pilihannya masing-masing. Baru 4 orang yang jawab. Nah, satu salah. Siapa yang milih Zhensky Road? Tak, jangan Aku deh lupa. kayaknya. Siapa? Jangan lupa ya. Jangan salah pilih. Tak, riba gamma padruga ira. Kakoi Road. Gendernya apa? Baru 4, ayo 2 lagi, belum, 1 lagi. Tak, хорошо. Sementara Charles yang memimpin kecepatan pertama. Akno foto kino piwa kakoi road. Хорошо. Так, kepemilikan. Eta titik-titik strana. Moi, mayo, maya. Tak, siapa yang jawabannya salah? Ayo. Strana feminim. Дальше. Это titik-titik учебник, sama kepemilikan. Твоя, твой, твое. Tak, ada yang salah juga satu ya. Jawabannya benar tvoi karena maskulin. Дальше. Это titik место. Kepemilikan juga. Tak, 2 orang salah ya. 2 orang salah, 2 orang nggak jawab. Enggak, benar, jawab semua. 2 salah. Diingat-ingat lagi, ayo tingkat satunya. Чьи-то словари. Это titik словари. Его, твое, моя. Mana yang cocok? Satu orang salah. Это его словари ya. Kata ganti orang. Как вас зовут? Мое имя Иван, меня зовут Иван, я Иван. Так, хорошо, semua benar. Кто он? Jangan lupa, кто он? Мой брат, это врач, он студент. Tak, кто profesi ya. Jangan lupa, 2 orang salah. Tak, true or false. Jadi pilih, benar apa salah. Stali ложки книги множественное число. True or false, tinggal dipilih. Tak, 2 orang salah. Plural ya, benar ya.
Человек, человеки, множественное число. True or false? Tak, 3 orang salah, 3 orang benar. Человек yang benar adalah Liuji ya. Bagi yang lupa, Liuji bukan человеки. Itu adalah jebakan. Ребенок, дети, множественное число. True or false? Benar semua. Город, городи, множественное число. Benar apa salah? Nah, 5 orang benar, 1 salah. Yang benar, город, города ya. Bukan городи. Дальше. Иван Петрович русский. Он говорит русский язык atau по-русски. Так, он говорит по-русски. Yang benar ya, bukan русский язык. Terus. Она испанка. Ее родной язык это немецкий, испанский, русский. Benar semua ya. Mama dididik televizor. Titik-titik пишет дедушка. Кто atau что? Iya, tidur ntar malam ya. Titik-titik kuris. Ontai mai. Tak, masih ada yang salah ya. Я говорю по-русски. Titik-titik. Долго или хорошо? Tak, Charles memimpin ya. Твой дом старый, а наш дом, antonimnya. Jangan lupa gendernya disesuaikan ya. Domnya maskulin. Tak, ya 4 orang ya, 2 orang salah berarti ya. Akhirannya jangan lupa gendernya. Их дети большие. Anashi sama ini antonim juga. Jangan lupa gendernya, perhatikan gendernya ya. Дети.
Tak, maling kie karena plural ya. Tak, Noli sama Charles ya memimpin. Tak. Lagi true or false. Krasiwej ulica. Benar apa salah? Tak, salah ya karena ulica feminim harusnya krasiwaya. Letni sat. Benar apa salah? Benar ya. Молодой преподаватель. Benar apa salah? Tak, benar ya, sama gendernya maskulin, jadi benar. Интересный film, benar apa salah? Tak, salah, film maskulin, интересный film. Antonnya, tak, oke, berarti memimpin Noli ya, di sini baru Charles. Siapa yang banyak lupanya? Yang banyak lupa, diulang lagi berarti di rumah ya. Iya, Ibu. Tingkat satunya. Karena kalau misalkan masih belum ingat banget, nanti di pagesnya agak kesulitan ya. Так, хорошо, ya. Oke, домашнее задание, PR-nya. PR-nya halaman 39 ya.
Sudah dibuka PR semua? Udah. Sudah, Ibu. Sudah ya, sebentar. Nah, хорошо. Oke ya, ini profesi, lalu pajes 6, lalu udah ya. Profesi sama pajes 6 diulang kembali. Kita coba siapa pertama coba. Oke, Noli yuk yang pertama yuk. Ayo Noli, Iya, Bu. silahkan bebas mau pilih siapa. Yang Galina, Bu. Aha, oke, yuk. Это Галина. Это живет в Москве. Она работает. Eta Galina, tak, pelan-pelan. Eta Galina, terus? Она живет в Москве. Aha. Она работает в театре. Она работает в театре. Театре, ya. Teatri. Tak, Eta Galina. Kalau bisa kita pakai itu ya. Pakai grammar yang agak resmi ya. Yang pakai namanya siapa gitu. Eta Galina. Ana siapa tadi? Живет в Profesinya? Oh. Profesinya belum ya? Москве. Betul, kan ada ketuanya profesi. Oh, она певец. Певица. Певица. Певица, ya. Perempuan, певица. Она работает, tadi kata Noli, в театре, ini pajas 6. Она живет где? В Москве. Москве. Nah, kalau bisa yang kedua pakainya namanya ya, namanya. Kita pakai yang agak resmi. Nah, nomor berikutnya coba yuk, Charles. Yang Svetlana, Ibu. Boleh, bebas. Это Svetlana. Она живет в Твери. Lalu Ana работает в школе. Она живет в Твери. Она работает в школе. Ya, школе. Ana преподаватель. Она Преподаватель. prepodavatelь. Oke. Bisa pakai Ana prepodavatelь, bisa juga pakai yang versi perempuannya. Versi perempuannya kita pakai gini. Ее зовут Svetlana. Tadi Ana живет в Твери. Ana tadi Charles bilang prepodavatelь ya? Iya. Nah, prepodavatelь boleh, bisa juga kita pakai versi perempuan ya. Prepodavatelnica. Prepodavatelnica. Walaupun lebih sering sih orang pakainya yang prepodavatelь ya. Baik laki-laki, perempuan prepodavatelь. Cuma kalau mau pakai yang prepodavательница bisa juga ya. Nah, prepodavатель atau prepodavательница
Terus, Ana работает. в школе. Так, kalau преподаватель bukan в школе, где? Ana работает Мгм. в школе. Нет, не в школе. Преподаватель di mana artinya apa? Oh, на университете. Kata depannya doang benerin. Universitas В tertutup. университете. В Iya. университете. Universitete. Kalau di sekolah apa Cece. Charles profesinya guru? Diingat kembali. Guru harus sebentar. U. Apa? Mhm. Ucicel. Iya. Ucicel. Cicil atau ucicil nih saya Ucicel. itu di sekolahan. Tak, хорошо. Berikutnya, Vika ya coba. Igor, Bu. Ya boleh. Ее зовут Igor. Mhm. Он художник. Это правильно? Terus tinggalnya, bekerjanya. Он работает в музее. Itu baca gimana? On Музее. работает В музее. 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 Hmm. И живут в Так, Петербурге. on kata kerjanya bukan Он живет в Петербурге. живут. Akhirannya Vika. Нет. Akhiran untuk on. Живут они. Kalau on Живет, извините. живет. Aha. Oke. Где? Петербурге. Живет В Петербурге. Петербурге. Ya. В Петербурге. Так, хорошо. Berikutnya Yolan ya coba. Yang Ivan ya Ibu terakhir. Ya, sisanya. Его зовут Иван. Terus он работает врач. Он нет. Он работает где? Он работает в Иркутск. Rumah sakit ya? Больнице. Он работает в больнице. Terus он врач. Он врач. Он врач. Terus tinggal di он живет Иркутске. kata depannya di tinggalan. В Иркутске. Он живет в Иркутске. В Иркутске. Так, хорошо. Cuman ada 4 ya. Tak, хорошо. Sampai di sini ada yang mau tanyain untuk PR-nya? Saya Ibu. Kalau misalnya kita untuk di kasus 6, kalau kotanya itu ada 2 suku kata, jadi kayak seperti Saint Petersburg. Nah, itu yang sangnya itu terkena tambahan E atau tidak, Ibu? Enggak, kalau Saint Petersburg enggak. Belakangnya doang yang kena.
Karena kan dia hitungannya satu kata. Sankt. Dia satu kata hitungnya. Sankt. Sankt. Dia ada divisnya, ada stripnya. Sankt Petersburg. Jadi yang kena yang Petersburg-nya doang yang terakhir. Ya, kecuali misalkan kita mau bilang pakai kata kota, misalkan ya живу в di kota Moskow misalkan. Yang berubah hanya kotanya aja, в городе Москва. Moskvanya tetap. Paling begitu. Tapi kalau misalkan kita langsung mau bikin pakai Moskow-nya aja, ya живу в Москве. Moskvanya yang berubah. Ini baru jatuhnya dua kata ya, в городе Москва. Tapi kalau San Petersburg dia enggak, dia tetap satu kata ini jatuhnya. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Petersburg ya. Tak, ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke. Nah, хорошо. Kalau begitu kita lanjut yang kemarin. Kemarin kita baru sampai kata benda ya. Sekarang kita masuk ke kata sifat. Masuk ke kata sifat. Nah, kalau udah sempat baca di rumah, mungkin sudah sedikit paham ya. Kata sifat, kita ingat ya di tingkat 1, yang pajak nomor 1, kita tahu misalkan kakoi, kakaya, kakoye, kakiye, ya kan? Новый стол, новая комната, misalkan. Новое окно, новые друзья, ya, kata sifat. Nah, di pajak 6 juga perubahan kata sifatnya ada. Kalau yang maskulin jadinya kakom, feminim jadinya kakoi, sedangkan netral kakom juga sama kayak maskulin, pluralnya kaki. Ya, akhirannya gimana untuk maskulin? Kalau yang maskulin akhirannya om sama yem. Ada 2. Feminim akhirannya oi sama ye. Yang netral akhirannya om sama yem, sama kayak maskulin. Yang plural ih. Misalkan kita ambil di sini novoi. Novoi di pajak 1. Di pajak 6 jadinya novom. Ganti. Haroshi, misalkan ya. Haroshi di pajak 1, di pajak 6-nya jadi haroshem. Dia yang yem pakainya. Ingat 7 magic letters ya. Sh, dia ketemu I, berarti dia langsung ke Y. Dia tidak pakai O. Dia yang lunak. Nah, feminim contohnya misalkan Novaya. Novaya jadinya novoi. Yang pakai Y haroshaya jadinya haroshi. Ya, netral sama seperti maskulin, plural
Новые jadinya новых. Хорошие jadinya хороших. Ya. Contoh di kalimat. В каком университете? Di universitas yang mana? Di universitas yang bagaimana atau di universitas yang mana? В большом университете. Di universitas yang besar. Nah, в какой комнате? Di kamar yang bagaimana? В хорошей комнате. Di kamar yang bagus. Ini kita masih yang contoh где, lokasi ya. В каком море? Di laut yang bagaimana? В красивом море. Di laut yang indah. Jadi ini sama kayak kata sifat di page 1 yang di tingkat 1. Kata sifat mengikuti gender kata benda. Begitupun dengan di page 6. Kita harus tahu dulu kata bendanya. Dengan kita lihat akhirannya, oh kita tahu ini akhiran dari page nomor 6. Berarti kata sifatnya juga mengikuti page nomor 6 sesuai gendernya. Так, contoh lagi. О какой машине ты мечтаешь? Kamu memimpikan tentang mobil yang bagaimana? Я мечтаю о дорогой машине. Saya memimpikan tentang mobil yang mahal. Ya, jadi mau pakai lokasi ataupun tentang, dia akhiran kata sifatnya sama, mengikuti kata bendanya. О каких странах ты знаешь? Tentang negara-negara yang bagaimana yang kamu tahu. Я знаю о красивой России, об интересной Индонезии. Kenapa di sini ob? Karena o sama i dua vokal tidak mungkin bertemu langsung ya, ngucapnya susah. Jadi di sini diselipkan b, ob. Об интересной Индонезии и об известной Америке. Saya tahu tentang Rusia yang indah, tentang Indonesia yang menarik, dan tentang Amerika yang terkenal. Nah, itu untuk kata sifat. Nah, вопрос есть? Ada pertanyaan untuk kata sifat? Sementara. Нет? Oke, нет ya. Masih belum ada. Так, хорошо. Дальше. Kata orang perorangan atau kata ganti orang, личное местоимение. Kita masih ingat di page 1 kata ganti orang ada ya, ты, он, она, мы, вы, они. Di page 6 juga ada akom tentang siapa. Kalau tentang saya pakainya aba menye. Ya. Grammarnya memang sudah seperti ini, aba menye. Tentang kamu acibie. Tentang dia laki-laki anyom. Tentang dia perempuan anyei. Tentang kita anas. Tentang Anda awas. Tentang mereka anyih. Contoh. Ya думаю о тебе. Saya memikirkan tentang kamu.
Ya raskazivayu abamenye. Saya menceritakan tentang diri saya. Я знаю о них. Saya tahu tentang mereka. Tak. Kata ganti orang ada pertanyaan? Eh, saya Ibu. Hmm. Berarti yang O-nya berbeda, yang A-nya berbeda itu hanya untuk menye ya, Bu? Untuk ya. Ini Ya, apa? untuk saya doang. Belakang. Hanya yang tentang saya doang yang berbeda. Karena di situ kan menye-nya itu dia dua huruf konsonan berturut-turut. Kalau kita pakai B doang, abe menye susah. Jadi dari sononya dibikin obo. Baik Ibu, terima kasih Bu. Так, хорошо. Ada lagi? Tak, lanjut. Kata ganti kepemilikan ya kalau begitu. Притяжательное местоимение. Kita tahu di page 1 ada мой, твой, его, ее, наш, ваш, их. Ini di tingkat 1. Di page 6 juga berubah sesuai dengan gendernya. Sama ya, kayak page 1 juga ada gendernya. Мой, моя, мое, мои. Di sini juga ada. Моем, моей, моем, моих. Jadi мужской род sama kayak средний род ya, sama. Твоем, твоей, твоих. Yevo nggak berubah, Yeyo juga nggak berubah, jadi dia di page 6 tetap sama. Нашим, нашей, наших. Вашим, вашей, ваших. Ih juga tidak berubah. Ada yang mau ditanyain untuk kepemilikan? Sebentar ya. Iya, Ibu.
Oke, kita lihat contohnya ya. Ya думаю о моей семье. Simianya feminim, berarti kita lihat kata sifatnya yang feminim juga. Моей семье. Saya memikirkan tentang keluarga saya. Я рассказываю о его характере. Karakter. Sedangkan ini его kita membicarakan tentang dia laki-laki. Jadi ya рассказываю о его характере. Saya menceritakan tentang karakternya dia laki-laki. Я читаю книгу о ее жизни. Ini berarti membicarakan tentang dia perempuan. Di sini kita tidak melihat gender dari kata bendanya, tapi kita melihat dari siapa yang kita bicarakan. Kalau Yevo sama Yeyo. Saya membaca buku tentang kehidupannya. Notabene ya, huruf vokal ye, yu, ya selalu memakai o. Sisa vokal lainnya memakai ob. Ya, ini kan sama-sama vokal, tapi dia y depannya, jadi tetap pakai o. Kalau depannya yu juga dia tetap pakai o, depannya ya juga tetap pakai o. Kecuali yang tadi yang depannya i dia pakainya ob. Ab inceresnei tadi ya kita contoh sebelumnya ab inceresnei Indonesia kita pakainya ob. Nah, ini untuk kata sifat contohnya. Dan yang terakhir kata ganti petunjuk. Указательное местоимение. Maskulin. Etem, tom. Kalau di page satunya eta, tot. Ini, itu. Женский род, feminim. Etoi, toi. Page satunya eta, ta. Srednji rod sama kayak maskulin. Pluralnya eci, ceh. Contoh, я говорю об этом университете. Saya berbicara tentang universitas ini. Я читаю о той школе. Saya membaca tentang sekolah itu. Я рассказываю о тех студентах. Saya menceritakan tentang mahasiswa-mahasiswa itu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Saya Ibu. Ya. Kalau yang kayak etat itu apa ya, Bu? Jadi ETOT begitu. Saya pernah lihat tapi tidak tahu itu untuk apa. Untuk apa ya, Bu? Etet maskulin juga. Etet maskulin juga, tapi biasanya etet kalau yang nanti perbedaannya itu kalau eta sebentar ya. Sebentar. Oh, berarti di sini etat, benar. Terbalik. Kalau yang eto doang dia bisa digunakan dengan tanpa predikat, tanpa kata kerja. Kalau misalkan tidak ada kata kerja, eta dom, eta maschine. Tapi kalau etet dan tot biasanya kita pakai kata kerja. Misalkan apa contohnya ya? Misalkan ya kupil etet novi dom, misalkan. Ya kupil etet novi dom. Saya telah membeli rumah yang baru ini. Jadi kalau misalkan etet dia harus ada predikatnya, kalimat lengkap. Tapi kalau eta doang, dia bisa digunakan untuk gender apa aja. Asal tidak ada predikat. Ya misalkan, contoh, nah seperti ini nih, eta galina. Ya, eta galina, galinanya feminim, tapi kita pakai eto. Kenapa bisa? Karena dia tidak ada predikat.
Tidak ada kalimat lengkap. Kalau kalimat lengkap misalkan ya vil etet Norway dom. Domnya maskulin, jadi dia pakainya etat. Tadi berarti saya kurang T ya di situ. Saya telah membeli rumah yang baru. Di sini kan lengkap, ada subjek, predikat, sama objeknya. Ya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada, berarti kita buka bukunya. Halaman yang kemarin lanjutannya. Sudah dibuka bukunya yang kemarin, halaman 67 berarti ya. Dari halaman 67 di situ ada slavanya dulu, kata-kata sebelum teks. Coba dilihat kata-kata sebelum teks. Ada kata pertama lijat, itu adalah kata kerja. Lijat artinya berbaring. Raskazivat kita sudah tahu apa artinya? Siapa yang ingat? Menceritakan. Menceritakan. Tak, Vika perlu di-share nggak bukunya? Soalnya belum punya buku Ini kan? mau dibuka lewat HP sih, Bu. Oh, buka lihat HP. Iya. Oke, sebentar kalau nggak saya share aja biar jelas ya. Nah, berikutnya uchitsa. Uchitsa artinya belajar. Uchitsa artinya belajar. Rajicili siapa? Orang tua. Orang tua. Tak. Biblioteka jelas artinya ya, perpustakaan. Pensia, pensiun. Kalau pensi sudah pensiun. Tapi kalau di Rusia jatuhnya di pensiun ya. Kalau kita terjemahin di pensiun. Cuman kalau kita terjemahin dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah pensiun, pensi. Tam artinya di sana. Cipier itu sekarang. Patom nanti. Nah, teks. Nah, uroki. Berarti artinya apa? Di pelajaran, di kelas. Di pelajaran ya, atau di kelas. Nah, хорошо. Natalia, coba yuk baca yuk.
Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Это наша Mhm. аудитория Mhm. на столе. Nah, stali, penekanannya di. Stali. Mhm. На столе лежат Mhm. ножи, книги, Mhm. тетради, Mhm. словари. Mhm. Сейчас мы на урок. Uroke. Mhm. Мы Izu. Izu. А? Мы izu. мы изучаем Mhm. грамматику. Иван Петрович Mhm. Spra. спрашивает, потом отвечает. Где вы сейчас живете? Живете, itu yo. Живете. Живете. Я живу в Петербурге. А где живут Ваш. ваши родители? Mhm. Они живут в Америке, в Oke. штате Arizona. Oke. Sekarang kita coba terjemahkan ya. Так, это наша аудитория. Ini auditorium kita. Ya, ini auditorium kita. На столе лежат наши книги, тетради, словари. Лежат tadi berbaring, berarti di atas meja bisa dikatakan terbaring buku-buku, buku-buku tulis, kamus-kamus kita. Сейчас мы на уроке. Sekarang kita di pelajaran atau di kelas. Мы изучаем грамматику. Kita mempelajari gramatika. Ivan Petrovich bertanya, sedangkan Tom menjawab. Где вы сейчас живете? Di mana Anda sekarang tinggal? Я живу в Петербурге. Saya tinggal di Петербург. А где живут ваши родители? Lalu di mana orang tua Anda tinggal? Они живут в Америке, в штате Аризона. Nah, kita lihat ini ya, штата, state. Yang berubah hanya shtatanya doang, jadi в штате. Sedangkan Arizonanya tidak berubah tetap ya. Jadi mereka tinggal di Amerika, di Arizona State. Ya, tak, хорошо, lanjut. Siapa baca Vika, yuk? Потом отвечает Рамон. Я тоже сейчас живу в Петербурге. А где? На Московском проспекте в общежитии. Проспекте. На Московском проспекте. Penekanannya. Общежитие? Да, очень. Там есть спортивный зал. Спортивный зал. Библиотека и кафе. Terus?
Terus Vika, Теперь, да. Теперь рассказывает Сирпа. Сирпа, да? ya. У меня есть брат и сестра. Они живут в Финляндии. Мой брат работает на фирме, а моя сестра учится в университете. Мои родители не работают. Они на пенсии и сейчас живут в Испании. Mhm. Испании. Tak, ayo Vika, yuk coba terjemahin yuk. Mulai dari mana tadi? Patom, отвечает Ramon. Kemudian Ramon menjawab ya. Mhm. Saya juga sekarang tinggal di Petersburg. Di mananya? Terus di Moscow. Daerahnya Moscow. Prospek itu kan jalan raya. Jalan raya Moscow. Moskow. Jalan raya. Jalan raya Moskow. Mhm. Di apartemen. Нет, общежитие itu asrama. Asrama. Di asrama. Di asrama. Ya. У вас хорошее общежитие. Ini kita belum masuk ya. Ini pages nomor 2, ini pages yang terakhir. Ini maksudnya Anda, Vika sudah tahu? Anda asramanya bagus nggak gitu? Pada Anda asramanya bagus gitu. Terus, Iya sangat bagus. Ya. Ya, sangat. Terus, там есть спортивный зал. Di sana ada gym ya, спортивный Di зал. sana ada, bukan, спортивный зал itu hall olahraga. Kalau gym tuh apa berarti? Gym? Gym sama aja Bu. Gimnastika. Gimnastika, adanya gimnastika bukan gym. Kalau gimnastika itu jatuhnya ke olahraganya. Kalau спортивный зал itu tempatnya. Спортивный зал itu hall olahraga. Jadi yang indoornya itu loh. Ya. Terus biblioteca и cafe. Oke, terus Теперь tuh kemudian juga nggak sih Bu? Sekarang. Sekarang. Siapa yang menceritakan? Sekarang Sirpa. Sekarang Sirpa yang menceritakan. Uminya sama, ini pages 2 ya, kita belum masuk tapi nggak apa-apa. Pada saya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Mereka tinggal di mana? Finlandia. Ya. Saudara laki-laki saya bekerja na firma. Firma itu adalah peternakan. Jadi saudara laki-laki saya bekerja di peternakan, sedangkan saudara perempuan saya belajar di universitas. Orang tua saya tidak bekerja. Mereka sudah pensiun dan sekarang tinggal di Spanyol. Tak. Di sini kita lihat konjugasi dari kata kerja учить, saya belajar. Я учусь, ты учишься, она учится, мы учимся, вы учитесь, они учатся. Ya. Nah, untuk kata kerja lain, misalkan seperti yang ada di kata-kata di sebelum teks, misalkan apa? Lihat, yang baru ini lihat kan cuma satu. Coba di rumah nanti dicari
Waktu itu kan saya pernah bilang ya, waktu tingkat 1 buku khusus kata kerja, tulisan tangan kita sendiri, jadi kita ingat. Konjugasinya bisa nyari di mana aja sekarang di internet banyak. Kalau punya buku boleh ya dicari, ditulis sendiri. Jadi kita nanti ingat konjugasinya gimana. Karena kalau misalnya kita tulis semua di pelajaran, di kelas, waktunya takut nggak cukup ya. Kalau dikonjugasikan satu-satu semua kata kerja barunya. Atau kalau misalkan emang mau, ada buku khusus kata kerja, itu buku dari Rusia. Di situ ada konjugasi semua kata kerja umum yang dipakai, dari mulai bentuk sekarang, bentuk lampau, bentuk future. Kalau misalkan pada mau fotokopi, mungkin 1 orang fotokopiin, nanti tinggal dikirim aja yang berada di luar kota. Boleh nanti di grup gimana diomongin aja. Misalkan siapa yang di Jakarta nih? Yang di Jakarta siapa? Rizky sama Natalia. Nah, misalkan nanti pada mau fotokopi, boleh nanti tinggal siapa yang mau fotokopi boleh nitip, nanti minta dikirimin aja. Itu bukunya bagus sih, khusus kata kerja. Kalau mau ya. Itu sih bukan dari PKR, itu saya aja yang menyarankan. Karena itu lengkap semua dengan kasus-kasusnya, pakai kasus apa. Semua kata kerja di bahasa Rusia itu dia menggunakan kasus tersendiri ya, jadi nggak sembarangan. Misalkan Zich itu bisa pakai kasus 6, tinggal di mana. Lalu bisa pakai kasus nanti 5, tinggal dengan siapa. Udah, hanya 2 itu. Ya, tinggal di mana, tinggal dengan siapa. Gitu ya. Jadi tiap kata kerja mereka punya khusus kasusnya masing-masing. Хорошо? Tak. Kalau misalkan mau, biar nanti siapa yang mau ngambil silakan, nanti saya siapin bukunya di pos, boleh diambil. Tak, хорошо. Sekarang kita jawab pertanyaan. Noli, yo, где сейчас Иван Петрович и его ученики? Они сейчас в аудитории. Kalau bisa lengkap jawabannya. Иван Петрович и его... Иван Петрович и его ученики в аудитории. Auditorii, boleh. Kalau kita mau jawab sesuai judulnya juga bisa ya. Иван Петрович и его ученики, judulnya apa tadi? На уроке. На урок. Уроки. Ya, bisa ya. Так, хорошо. Charles, где лежат их книги и тетради? Nah, di sini kita lihat их, kepemilikan mereka. Di mana terbaring buku-buku dan buku-buku tulis mereka. Их книги и тетради лежат на столе. Хорошо. 3, что они изучают? Yolanda? Oh, Yolanda lagi di kamar mandi ya. Oke. Siapa? Natalio. Что они изучают? Apa yang mereka pelajari? Di teksnya. Di paragraf pertama yang Natalia baca tadi. Ani Di paragraf yang atas, coba lihat yang Natalia baca. изучаем грамматику. Ya, tapi di situ мы изучаем. Sedangkan pertanyaannya, что они изучают, konjugasinya ya. Jadi Natalia jawabannya pakai yang pertanyaannya. Они изучают. Они изучают грамматику. Ya, karena kan kita menjawab apa yang sedang mereka pelajari. Sedangkan di teks itu mereka berbicara atas mereka sendiri bahwa kita mempelajari грамматика, ya. Так, хорошо, Вика. Кто отвечает первый? Siapa yang menjawab pertama kali? Tom отвечает
Первый. Niet, Нет. bukan. Coba lihat pertanyaannya. Кто отвечает первый? Первый itu yang pertama. Yang pertama. Siapa yang menjawab yang pertama? Yang pertama siapa yang jawab di situ? Ramon. Hmm, bentar. Ivan. Iya, bukan Ramon. Siapa di situ ada? Paragraf yang pertama coba dilihat. Tom нет. Iya. Или Jadi да. Tom Том отвечает отвечает первый. первый. Iya, Tom yang menjawab yang pertama. Так, хорошо. Ноли, где живет Том? Он живет в Петербурге. Он живет в Петербурге. Хорошо. Чарльз, где живут его родители? Его родители живут в Америке. В штате Аризона. Arizona. Штате Аризона. Так, хорошо. 7. Yolanda udah balik? Masih belum. Oh, belum. Oke. Berarti Natali lagi yuk. Кто отвечает потом? Berikutnya siapa yang menjawab? Sirpa. Ya. Niet. Ada di teks. Setelah Tom siapa yang menjawab? Coba dilihat di teksnya. Ivan Petrovich. Niet, niet. Setelah Tom. Setelah Tom, di bawahnya coba terus lihat teksnya ke bawah. Di sini ada Pak Tom, отвечает siapa nih? Oh, Ramon. Ya, jadi jawabannya Pak Tom, отвечает Ramon. Отвечает Ramon. Потом отвечает Рамон. Так, хорошо. Где живет Рамон, Vika? Yang kita baca tadi. Рамон живет в Петербурге. Рамон живет в Петербурге. Так, хорошо. Noli, что рассказывает Sirpa? Panjang ini. Tapi bisa disingkat aja. Sirpa bercerita tentang keluarganya. Tadi kita sudah tahu gimana. Sirpa рассказывает они семья. Nah, nyanya dulu. Nya dia perempuan apa? Kata ganti orang, Ana. dia perempuan. Di page 6. Bentar, Bu. Nyong. Iya. Bukan kata ganti orang. Kata kepemilikan. Maaf, kepemilikan. Yeyo, iya. Yeyo baru keluarganya. Keluarga di page. Iya. Yeyo Simye, iya. Sirpa рассказывает о ее семье. Sirpa menceritakan tentang keluarganya. Ее семье.
Tak, хорошо. Dальше kita lihat ini. Запомните. Ingatlah ini dalam kotak ya. Kapan pakai v, kapan pakai na. Oke, kita lihat yang pakai v. В университете, в музее, в городе, в театре, в библиотеке, в магазине. Ini tahu semua artinya ya. Universitas, museum, kota, teater, perpustakaan, toko. Sedangkan yang pakai na, kita lihat. Na vokzali. Vokzal tahu? Нет. Niet? Vokzal itu adalah ini stasiun. Stasiun kereta jarak jauh, vokzal. Pakainya na vokzali. Na stansi. Nah, stansi itu di stasiun kereta. Kereta yang ya kayak kalau kita kereta misalkan kereta elektrik ya, kalau di Rusia ada metro pakainya na stansi. Jadi kalau vokzal kereta jarak jauh, kalau stansia itu stasiun kereta yang jarak dekat. Na ulici semua tahu di jalan. Ya. Na prospeksi di jalan raya, jalan yang besar ya maksudnya ya, jalan utama, jalan raya. Na ploshadi. Ploshad siapa yang ingat apa artinya? Lapangan. Ya, lapangan. Lapangan. Na zavode, zavod. Pabrik. Pabrik. Na stadione, sudah jelas ya, di stadion. Stadion. Na poczcie, poczta kemarin apa? Kantor pos. Kantor pos. Kantor pos. Na rinke. Na rinke, rinak. Rinak adalah Pasar. pasar, iya. Rinak. Pasar. Tak, хорошо. Jam berapa? Oke, masih ada 9 menit lagi. Zadanya 3, coba kita lihat ya. Zadanya 3 kita selesaikan. Посмотрите на рисунки и ответьте на вопросы. Lihatlah gambar dan jawablah pertanyaan. Tak, хорошо. Yolanda, yuk. Yolanda sudah kembali? Sudah Ibu, barusan. Yuk, gambar pertama yuk. Tom сейчас дома или в библиотеке? Ayo dijawab. Jawabannya lengkap ya. Iya Ibu. Сейчас Tom. Jawabnya gimana Ibu? Boleh nggak apa-apa. Сейчас Tom. Tom membaca apa ya? Tom сейчас дома или в библиотеке. Tom sekarang di rumah atau di perpustakaan. Nah, Yolanda tidak. Tom di mana? Di rumah atau di perpustakaan sekarang? Di perpustakaan. Aha, oke. Berarti сейчас Tom в библиотеке. Сейчас Tom в библиотеке. Так, хорошо. Satu lagi Yolanda, tadi banyak ketinggalan jawabnya. Yuk. Sirna в Петербурге. Sirpa. Sirpa в Петербурге или в
Helsinki. Helsinki. Itu ibu kota Finland. Helsinki. Sirpa в Петербурге или в Helsinki. Kira-kira dari gambarnya Sirpa di mana? Ini mah bebas aja lah, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting. Sirpa в Петербурге. Sirpa в Петербурге. Так, хорошо. Yuk, Natali yuk. Irina сейчас на стадион. Nah, dibaca dulu. Baca dulu. Irina сейчас в Институте или на стадионе. Irina Irina, di stadionnya. Irina на стадионе. Irina, ya, сейчас на стадионе. Так, хорошо. Vika, berikutnya yuk. Hussein на почте или кино? Hussein на почте. Hussein на почте. Так, хорошо. Charles yuk. Ramon itu dia. Ramon сейчас в магазине или на улице. Ramon сейчас в Ramon сейчас на улице. Ramon сейчас на улице. Так, хорошо. Noli, yuk penutupan. Иван Петрович в театре или в библиотеке. Иван Петрович в театре. В театре. В театре. Так, хорошо. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Нет? Нет, ya. Так, хорошо. Домашнее задание, PR. Coba dicatat, dibuka bukunya halaman 40, buku pink. Ya. Buku pink PR-nya yang operasinya 2. Soalnya, где они живут, di mana mereka tinggal, в какой стране, di negara mana. Kalau tahu kotanya boleh, jadi kota dan negara, tapi kalau hanya tahu negaranya doang, nggak apa-apa ya. Bebas, mau jawab kotanya atau negaranya bebas. Упражнение 3. Что, где находится? Ya, apa terletak di mana? Ya, jadi itu satu soal isinya 2. Misalkan nomor 1, Русский музей находится в России. Ya, misalkan. Atau в Москве, di Moskow. Jadi kalau tahu kotanya boleh, kalau tahu negaranya doang boleh. Operasinya 3. Operasinya 4 itu udah masuk dengan kata sifat. Jawab pertanyaannya dengan kata sifat yang dalam kurung. Ya, jangan lupa dipajaskan ke pajas 6. Di sini lebih mudah. Kenapa? Karena kita udah bisa jawab dari pertanyaannya, kelihatan. Vekakom, oh berarti dia udah pasti maskulin. Ya. Nakakoi, misalkan nomor 5. Nakakoi, oh berarti dia feminim. Pajas 6-nya feminim. Vekaki nomor 8, berarti dia pajas 6-nya plural. Ya, ini kita lihat dari pertanyaannya supaya tidak salah menjawab nanti perubahan dari pajas 6-nya. Ya. Так. Хорошо. И так. 5, boleh deh 5. 5 menjawab, bukan menjawab, justru membuat pertanyaan
ke jawaban ini. Perhatikan, bukan pertanyaan yang simpel, tapi pertanyaan dengan page 6 ya. Kita contoh nomor 1, coba lihat nomor 1 contohnya. Jawabannya, ya учусь в университете. Ini berhubung tidak ada kata sifatnya, berarti kita bisa hanya bertanya, где вы учитесь? Ya. Jadi ini bikin pertanyaannya. Sampai nomor operasinya 5 sampai nomor 6 aja, tandain ya. Karena nomor 7, 8 itu udah pakai bentuk plural, bentuk lampau. Kita bentuk lampau belum masuk. Jadi sampai nomor 6 aja. Udah itu aja dulu deh. Sampai nomor 5. 2, 3, 4, 5 aja ya. 6, 7 nanti kita skip, kita bikin bareng-bareng aja. Jadi PR-nya 2, 3, 4, 5. Ya. Tak, proses ada pertanyaan? Sampai di sini? Tidak? Niet ya, oke. Berarti kita ketemu lagi hari Selasa ya. Iya, Selasa minggu depan. Так, хорошо. Все, на сегодня все. Waktunya pas ya, 6:30. Спасибо большое semuanya. До свидания ya. До свидания, Ibu. Спасибо banget. До свидания, Ibu. Ibu. Спасибо большое. Ah. Pakai Ibu. Пока.